Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 1038 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Kid dan Law versus Big Mom. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan di lantai 3 Istana Kaido. Di tempat tersebut ada Raizo dan Fukurokuju yang masih memakai jurus pengikat masing-masing. Saat ini, api sudah mulai membakar Raizo dan Fukurokuju dengan cukup parah. Fukurokuju meminta Raizo untuk melepaskan jurus pengikat yang dia gunakan, karena kalau tidak, mereka berdua akan sama-sama mati. Namun, Raizo tidak peduli akan perkataan dari Fukurokuju. Dia tetap diam dan menahan panasnya api. Sementara itu, api yang ada di lantai 2 pun cukup parah. Para samurai di sana sedang berusaha mencari jalan keluar, tapi yang mereka temukan hanya jalan buntu saja. Sehingga mereka berpikir tidak ada jalan untuk keluar dari tempat tersebut. Tiba-tiba, atap yang ada di atas mereka runtuh. Para samurai pun panik, mereka menduga atap tersebut akan jatuh dan menghantam tubuh mereka. Namun, beruntung Jinbei muncul dan menahan atap yang jatuh itu. Jinbei pun meminta agar para samurai segera menyelamatkan diri, karena masih terlalu cepat untuk mati dalam pertempuran. Jinbei juga tampak bingung, karena kebakaran di sana bisa terjadi dengan sangat cepat. Sementara itu, di area lantai pertunjukan, terlihat beberapa orang terlempar karena terkena ledakan. Ledakan tersebut berasal dari pertarungan antara Big Mom melawan Kid dan Law. Orang-orang di sekitar situ pun tahu bahwa mereka harus segera menjauh dari area pertarungan agar mereka tidak terkena dampaknya. Di sana juga ada Chopper yang telah kembali ke bentuk semula. Seperti yang kita tahu, sebelumnya Chopper menjadi sangat kecil dan lemah karena efek samping dari Monster Point. Namun, untunglah itu sudah berakhir. Sekarang ini, Chopper sangat khawatir akan keadaan Zoro. Chopper tahu Zoro pasti akan mendapatkan efek samping dari obat penyembuh super yang dia minum. Sebelumnya, kondisi Zoro tidak bisa bergerak akibat cedera parah dari pertarungan melawan Kaido dan Big Mom. Namun, Zoro bisa sembuh dengan cepat berkat obat super yang diberikan oleh Chopper dan Dr. Sukumi. Meski begitu, obat super itu memiliki efek samping yang sangat berbahaya. Setelah itu, diperlihatkan keadaan dari Zoro. Dia sedang tidak bisa bergerak dan kejadian misterius pun terjadi. Zoro melihat sosok tengkorak berjubah yang membawa sabit. Penggambaran sosok tersebut mirip dengan dewa kematian atau malaikat pencabut nyawa. Sosok itu terlihat akan segera menyerang Zoro menggunakan sabit besar yang dia pegang. Siapa sebenarnya sosok misterius tersebut memang masih menjadi misteri. Ada beberapa kemungkinan tentang siapa sebenarnya sosok tengkorak berjubah itu. Pertama, kemungkinan besar sosok tersebut tidak benar-benar nyata, melainkan hanya halusinasi dari Zoro saja. Halusinasi itu merupakan salah satu dampak dari obat penyembuh super yang dia minum. Halusinasi itu akan membuat Zoro tersiksa sampai pada akhirnya dia benar-benar sadar. Kemungkinan kedua, sosok itu memang dewa kematian. Mengingat cerita One Piece sangat kompleks, maka bukan hal mustahil Eiichiro Oda juga memasukkan dewa kematian ke dalam cerita. Bila kemungkinan ini benar, maka sang dewa kematian berniat mencabut nyawa Zoro. Tapi tentu hal tersebut tidak akan terjadi. Mungkin karena tekad Zoro untuk hidup sangat besar, sehingga dia akan mendapatkan kesempatan untuk tetap hidup. Kemungkinan ketiga, itu adalah semacam kekuatan dari seorang karakter misterius di Pulau Onigashima. Siapa tahu, di Pulau Onigashima ada seorang karakter yang masih bersembunyi sampai saat ini. Dan kemungkinan terakhir, itu adalah perwujudan roh dari pedang Enma, sang raja neraka. Setelah menguji Zoro dengan menyerap banyak haki dalam pertarungan, sekarang Enma berniat menguji tekad Zoro dalam bertahan hidup dari kondisi sekarat. Sementara Zoro melihat sosok misterius itu, Franky sedang berlari untuk mencari di mana Zoro berada. Kemudian, fokus cerita beralih ke tempat lain, yaitu di loteng lantai 1.
Di sana, para bajak laut hewan buas yang tadinya melawan Izo sudah tumbang semua. Kemudian, tiba-tiba Izo merasakan kehadiran musuh sehingga dia segera mengarahkan pistol yang dia pegang. Rupanya, musuh yang muncul itu bukan bajak laut hewan buas, melainkan dua agen CP0. Salah satu agen CP0 berkata, Izo bisa menganggap pertemuan mereka yang tidak sengaja itu tidak pernah terjadi. Rupanya, CP0 berniat untuk membiarkan Izo, yang mana mereka akan pura-pura tidak bertemu dengannya. Memang sebagai agen pemerintah dunia, membiarkan mantan komandan bajak laut Shirohige begitu saja adalah kesalahan besar. Namun, mengingat sekarang mereka sedang dalam misi penting untuk memburu Robin, maka mereka tidak mau membuang waktu untuk melawan Izo. Meski mendapat tawaran untuk berpisah tanpa bertarung, tapi sepertinya Izo menolak. Izo tampaknya berniat menghalangi para agen CP0 itu, sehingga pertarungan antara mereka pasti akan terjadi. Setelah itu, di bagian gudang senjata terlihat Kazenbo sudah tiba di sana. Kazenbo pun berniat untuk membakar bahan-bahan peledak, tapi Yamato sampai tepat waktu dan langsung membekukan bahan-bahan peledak itu, memakai suatu teknik dari kekuatan buah iblisnya. Kazenbo pun mencoba mencairkan es yang membekukan bahan-bahan peledak itu, sehingga Yamato harus melancarkan serangan langsung untuk menghentikan Kazenbo. Usai diserang oleh Yamato, Kazenbo menyebut nama Orochi dan muncul semacam tangan dari tubuhnya. Kazenbo kemudian menyerang Yamato dan membuat Yamato cukup terkejut. Beralih ke lantai pertunjukan, Kid dan Lau terlihat sudah tidak berdaya. Big Mom pun terus-menerus menyerang mereka secara brutal, membuat para anak buah Kid dan Lau yang melihat itu menjadi khawatir. Setelah itu, Big Mom berhenti menyerang. Para anak buah Kid dan Lau mencoba mendekati kapten mereka dengan tujuan mengobati dua orang itu. Namun, saat mereka mulai mendekat, Big Mom malah melancarkan serangan petir dari Hera kepada para anak buah Kid dan Lau. Setelah itu, Big Mom berniat pergi ke atap kastil, tempat di mana Luffy dan Kaido sedang bertarung. Big Mom merasa sudah mulai lelah sehingga dia akan segera ke atap istana untuk mengakhiri pertempuran. Memang jika Big Mom sampai membantu Kaido, dapat dipastikan bahwa Luffy akan kalah karena sangat sulit untuk menghadapi dua Yonko sekaligus. Namun, pada saat Big Mom akan pergi, Lau mulai bangkit kembali. Lau pun menggunakan teknik Keirum yang membuat pedang miliknya menjadi besar, lalu menusuk Big Mom dari sisi kanan. Tusukan pedang Lau menembus lengan kanan hingga kepala Big Mom. Big Mom pun terkejut akan hal tersebut. Kemudian, Lau memakai teknik bernama Joke File untuk melukai Big Mom dari dalam. Big Mom terlihat sangat kesakitan, sehingga para homies yang tercipta dari bahan logam marah karena Big Mom disakiti. Namun, Kid juga sudah bangkit, sehingga dia menarik para homies logam itu beserta logam-logam lain. Kemudian, kumpulan logam itu menyerupai banteng besar, di mana Kid naik di atasnya. Setelah itu, kumpulan logam itu menabrak tubuh Big Mom dengan sangat keras. Kid dan Lau pun sama-sama bilang bahwa bahkan sampai mati pun mereka tidak akan membiarkan Big Mom naik ke atap kastil. Babak baru pertarungan Kid dan Lau melawan Big Mom akan segera dimulai. Sepertinya tidak lama lagi Big Mom akan segera dikalahkan oleh dua generasi terburuk itu, kemudian disusul oleh Luffy yang juga akan segera mengalahkan Kaido.